Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman. Pada video kali ini saya akan share cara menggunakan Cyberlink YouCam 9. Software ini adalah software untuk streaming yang dapat kita gunakan untuk perekaman, untuk streaming video di Facebook Live, di YouTube, di OBS Studio, Zoom Meeting, dan sebagainya. Oke, untuk jelasnya ikuti videonya sampai selesai. Setelah kita install softwarenya, sekarang saya akan buka dan kita lihat bagian-bagian dari software itu sebelum kita gunakan. Inilah tampilan dari software YouCam 9 yang saya sudah install. Versinya bisa kita lihat pada bagian tulisan YouCam 9 ini. Ini adalah menunya. Ini adalah versi YouCam 9.2.39. Di bagian sebelah kanan atas ini ada untuk drop down, bisa kita pilih kameranya. Kemudian dibagi atas capture, library, full screen. Untuk presentation ada desktop capture, ada record presentation, ada dual video. Sementara utilitiesnya ada surveillance, kemudian face login, ada face layout. Di bagian tengah ini adalah canvas ataupun view dari webcam yang kita gunakan. Di sebelah kirinya ada slider untuk zoom in dan zoom out. Sebelah kanan atas di sini ada switch untuk webcam yang terpasang dan kita gunakan di PC ataupun laptop. Di bagian tengahnya ada deretan menu dimulai dari capture image, kemudian capture video, dan ada titik 3 ini adalah setting untuk set capture optionnya. Bisa dipilih HDR effect dan bars. Kalau di video kita tidak bisa pindahkan di sini, tetapi untuk image kita bisa pindah ke HDR effect misalnya. Maka di sini ada tulisan HDR. Dan kalau kita coba ini, maka kita akan mengcapture atau sama dengan bidikan kamera. Dia hanya 2 kali ya. Jadi 1 kali bidik dapat 2 gambar. Dan ini nampak di sini ya. Jadi pada bagian library-nya. Yang berikut di bagian tengah ada untuk tombol capture baik image ataupun video. Yang kanan adalah untuk layer ataupun menambahkan overlay berupa di sini kita bisa tambahkan untuk title maupun untuk image ya. Kalau titlenya kita tinggal ketik saja, pengaturannya mudah. Yang berikut untuk image-nya kita bisa tambahkan di sini. Misalnya memilih salah satu image yang tersimpan, sebaiknya PNG yang dipilih. Saya pilih frame ini, misalnya ini. Kemudian ini masih bisa kita atur, diperbesar, disesuaikan dengan yang kita butuhkan ya. Nanti tidak sesuai yang kita butuhkan. Kemudian yang di sebelah kanan lagi, ini ada tombol untuk memperbaiki kualitas image video. Yang tombol terakhir ini adalah untuk remove all effect.
Jadi efek-efek yang kita terapkan di sini bisa kita kembalikan ke model awal lagi. Yang berikut di sini adalah library-nya. Kita bisa klik tombol ini untuk melihat library. Di sini library-nya ditampilkan dalam bentuk hari maupun dalam bentuk bulan seperti ini. Kita kembali lagi ke bagian capture. Yang berikut bagian paling bawah ini ada tombol drop down-nya untuk memilih U-Meeting, U-Webinar, Screen Record, Skype, Skype for Business, Google Hangout, live broadcast to YouTube, live broadcast to Facebook. Jadi kita bisa streaming ataupun live di YouTube dan Facebook. Sekarang saya memilih untuk screen record. Lalu di bagian kanan atas, yang paling atas ini ada satu tombol penting di sini adalah untuk setting. Di bagian setting ini ada 4 yang kita bisa setting. Yang pertama kamera setting, jadi tentukan jenis kamera yang kita gunakan. Saya menggunakan C922 Pro Stream Webcam. Resolusi capture-nya bisa kita tentukan. Saya menggunakan 1280 kali 720. Lalu audio device yang saya gunakan misalnya audio bawaan dari webcamnya. Kemudian di sini ada flip horizontal. Di sini flip horizontal juga bisa menggunakan klik kalau ini tidak aktif. Yang berikut untuk capture with audio diberi centang, enable video zoom juga diberi centang. Kalau kita beri centang atau aktifkan auto face detection, maka pergerakan kamera bisa mengikuti pergerakan kita. Jadi dia bisa mendeteksi wajah. Tapi ini saya tidak aktifkan. Saya aktifkan manual zoom. Manual zoom yang di sini itu sama saja dengan yang ada di sebelah kiri. Yang berikutnya adalah setting untuk capture atau kalau kita mengambil snapshot. Jadi kita atur di sini, ditempatkan di folder mana. Kemudian sebelum di capture ada hitungan mundur, jadi diberi centang untuk countdown. Before capture, display timestamp-nya kalau mau diberi tanggal misalnya untuk dokumentasi, maka kita bisa aktifkan. Jenis format capture-nya di sini ada untuk MP4, kemudian capture quality better, snapshot formatnya. Jadi untuk image dia menggunakan JPEG, BMP atau PNG. Sementara shutter speednya adalah fast. Untuk pengambilan gambar tadi 2 kali, kita bisa tambah di sini 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi bisa mengambil minimal 2 gambar sekaligus kita tangkap. Yang berikut settingnya untuk bahasa, di sini hanya ada bahasa Inggris yang kita bisa pilih, bahasa Indonesia tidak ada. Sementara dia hanya bahasa-bahasa yang lain. Yang efek thumbnailnya di sini misalnya kita ambil adalah yang normal, bukan yang kecil atau small. Berikut di bagian bawah ada centang untuk menampilkan ikonnya pada startup. Kemudian enable effect preview. Di sini hanya itu yang diberi centang. Untuk update-nya kita tidak perlu, nanti manual saja kalau mau diupdate. Kemudian terakhir adalah untuk setting director zone. Di sini adalah website director zone. Kalau kita sudah punya akun, kita bisa klik di sini, ketik di sini emailnya, passwordnya, kemudian diberi centang auto sign into director zone agar
Ketika UCAM 9 kita aktifkan, kita login secara otomatis pada Director Zone. Perlu saya sampaikan bahwa Director Zone itu menyediakan berbagai macam frame dari UCAM 9 maupun template-template yang bisa kita download yang gratis maupun yang berbayar. Yang berikut di bagian kanan atas ini, jadi ini yang tadi setting, di urutan berikutnya ada icon untuk pengaturan scene and frame. Ini scene-nya, kita tinggal pilih saja. Kemudian ada frame. Lalu icon yang kedua adalah, ini ada 3 bisa diatur, makeup, kemudian immersion, kalau gadgetnya. Berikutnya pengaturan atau penambahan untuk partikel, filter, lalu distortion. Yang berikutnya ada avatar dan ada reality di sini. Lalu terakhir adalah untuk draw on the image. Jadi kita bisa menulis di sini sekaligus bisa menghapusnya. Sekarang saya kembali ke bagian pengaturan. Saya akan memperbaiki kualitas video dari webcam ini, terutama tekstur ataupun mengenai kulit wajah kita bisa perhalus. Kalau tampak seperti ini, kita tinggal klik saja untuk icon untuk Enhance ini, tampilannya seperti ini. Kalau kita klik defaultnya, maka diaktifkan skin smoothernya. Kalau kita rekaman ataupun streaming di ruangan yang kurang cahaya, kita bisa klik auto lightingnya. Yang berikut skin smoother ini kita bisa gunakan untuk menghaluskan kulit muka saja. Jadi kita bisa klik apply to face only, dan ini kita bisa geser. Perhatikan perubahan ini kulit wajah sebelum saya aktifkan skinnya, jadi tampak seperti ini, dan sesudah diaktifkan skin. Di bagian bawah kita masih boleh mengatur selanjutnya untuk True Theater. Di sini bisa diatur untuk noise-nya, untuk video sharpness-nya bisa diatur ya. Kemudian noise-nya bisa kita atur. Nah, kalau yang di bawah adalah untuk bright, lalu kontras. Kalau pengaturannya kita mau kembalikan, kita tinggal klik saja default. Jadi seperti ini. Lalu kita naikkan untuk face only. Jadi apply to face only. Jadi skinnya kita akan kita perbaiki. Dan kalau ini kita aktifkan saja, maka sharpness-nya akan ditingkatkan. Tapi kita bisa buat dia noise-nya hilang. Untuk sharpness kita kurangi sedikit ya, atau kita nolkan saja. Jadi kelihatan perubahan dari kulit wajah untuk video. Dan ini kalau kita edit di selanjutnya di sini yang perlu saya perlihatkan adalah di scene kita bisa mengambil scene-nya seperti ini misalnya. Tapi ada satu hal yang saya lihat di sini, saya belum temukan untuk menghilangkan green screen-nya. Jadi kita tidak bisa menghilangkan warna yang hijau ini. Kalau membatalkan efek yang kita sudah ambil, kita tinggal klik saja remove efek yang ada di sini. Lalu saya lanjutkan ke yang kedua, make up, kemudian emotion dan gadget. Di sini terutama untuk make up. Jadi untuk make up ini
kita bisa aktifkan, terutama untuk wanita mungkin memerlukan make up. Untuk laki-laki juga bisa diambil bagian-bagian tertentu. Misalnya untuk lipstiknya bisa dirubah. Oke. Dan ini sangat bagus penerapannya. Saya lihat dia lebih bagus mungkin dengan software seperti yang ada di Zoom Meeting, karena di sana masih bersifat beta, jadi belum sempurna. Di sini untuk lipstiknya bisa diatur kontrasnya ya. Jadi lalu bisa untuk blush, lalu eyeliner, tinggal diaktifkan saja kalau mau diaktifkan. Jadi silakan Anda bereksperimen dengan tool yang disiapkan. Yang kemudian emotion di sini misalnya pada saat kita streaming atau rekaman kita bisa memberi reaksi-reaksi dan kita bisa klik salah satu simbol dan ini akan otomatis tampil dan hilang sesaat. Demikian untuk Zjet juga. Yang selanjutnya adalah partikel, kemudian ada filter, ada distortion. Jadi partikel kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan. Yang berikut ada filter di sini. Saya batalkan dulu untuk partikelnya. Lalu saya ambil untuk filter. Jadi ini sama dengan LUT kalau kita menggunakan software edit video. Kita bisa rubah di sini tampilan kamera kita. Oke. Dan ini sangat bagus. Tergantung selera masing-masing yang mana yang digunakan. Kalau ingin dibatalkan tinggal klik remove effect. Yang berikut untuk distortion, ini hanya tampilan-tampilan aneh sebetulnya seperti ini. Dan kita tidak menginginkan hal-hal seperti ini. Oke, yang berikut adalah avatar. Ini avatar biasa, jadi tampilan-tampilannya seperti ini. Yang selanjutnya adalah untuk brushes dan step. Itu berbagai macam efek yang kita bisa terapkan menggunakan YouCam 9. Dan saya rasa ini sangat bagus, terutama saya sangat tertarik sekali ataupun sangat antusias untuk menggunakan misalnya untuk tool menghaluskan kulit di sini. Dan ini sangat efektif dan hasil dari editan video yang ada di YouCam 9 ini Anda bisa tampilkan di berbagai macam aplikasi seperti Zoom Meeting, ataupun ini sementara saya gunakan OBS. Jadi berbagai macam efek itu tidak akan hilang. Dan salah satu dan yang berikutnya, kalau kita menggunakan seperti Zoom dan OBS, maka green screen-nya ini bisa kita hilangkan karena ada di sana untuk mengatur chroma key. Demikian tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya.